Polri menggandeng FBI dan United States Secret Service dalam penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Andriansyah. Pada Selasa pagi, tim FBI dan Secret Service mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memeriksa barang bukti berupa uang dolar Amerika Serikat yang disita oleh tim penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan juga melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Otoritas Singapura, dan Bank Indonesia untuk menguji keaslian uang dolar Amerika maupun dolar Singapura yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Dalam penyidikan ini, polisi juga menyita uang tunai, emas batangan, dokumen, dan juga telepon seluler dari sejumlah lokasi. Di antaranya uang senilai sekitar 60 miliar rupiah dari kawasan Cipete, kemudian 7,2 miliar rupiah dari sebuah money changer, serta barang bukti dari rumah mewah di Sentul yang nilainya mencapai sekitar 476 miliar rupiah, termasuk 74 kg emas batangan. Dan saat ini Febri Andriansyah bersama Don Rito telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Penyidikan pun masih terus berjalan untuk menelusuri asal-usul aset serta dugaan aliran dana yang terkait dengan perkara tersebut. Sekalian terkait tentang barang bukti, terkait tentang barang bukti ini ada uang USD, SGD rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigasi kepada Kejaksaan Agung. Saya rasa itu teman-teman sekalian ya. Nah, Mas Amin sepertinya baru hadir. Jadi saya ulangi, ujinya itu nanti dilakukan di lab, hasilnya akan disampaikan dalam 1 atau 2 hari ini. Itu ya teman-teman. Nah, untuk indikatornya apa sih yang diuji Pak? Karena kan kalau kita lihat dari kasat mata kan emas ini kan bukan emas seperti yang dijual di pasaran Pak ya, mungkin dalam bentuk indikatornya yang diuji apa aja? ada berapa? Izin menyampaikan tentunya yang diuji yang pertama kita identifikasi keasliannya. Yang kedua baru kita cari kualifikasinya, yaitu kadarnya dan juga beratnya. Seperti itu. Terima kasih. Tadi kan bilang untuk melakukan pengecekan awal ya Pak, apa sebenarnya sudah dilakukan pengecekan awal hari ini? Baru secara visual. Berarti kalau untuk melakukan ujinya akan membawa keseluruhan atau hanya sampel? Seyogyanya akan dibawa keseluruhan karena ini terkait tentang azas keterbukaan dalam proses penyerahan berkas perkara dan barang bukti lanjutan. Saya rasa itu teman-teman sekalian, nanti kami akan selalu update. Pak mau bertanya kan kemarin itu kan sempat disinggung oleh Pak Febri ya soal emas itu memang ditemukan di rumah dia, tapi dia mengaku bukan punya, maksudnya ada yang punya. Nah dari penyidik itu ditemukan belum Pak? Itu kan terkait tentang materi penyidikan ya. Jadi itu belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman joint investigasi ini masih terus bekerja. Pak Budi, kalau tersangka lainnya Don Rito ini jadi diserahkan ke Jagung nggak sih? Nanti akan, ini bagian proses, masih proses semua. Jadi semua tentang perkara akan diserahkan proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung. Tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen berkas perkara ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena ini menggunakan ahli yang dari eksternal terkait tentang pengujian barang bukti. Saya rasa itu teman-teman sekalian yang terkait tentang kegiatan kita hari ini.
Satu, ada berita di luar dari kegiatan ini kami sampaikan, kegiatan teror yang terjadi di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan, untuk pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Saran saya itu pada teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om